sedih. Saya mau berdoa untuk orang yang lagi menangis, dan saya berdoa. Saya berdoa untuk orang yang menangis, orang yang sedih, orang yang susah, ya. Karena di dalam menghadapi badai kehidupan, ya, yang tidak bisa lagi kita kenapa-kenapa, ketika kita ada di dalam titik yang memang kita tidak bisa kenapa-kenapa, ujung-ujungnya itu adalah air mata. Karena di dalam menghadapi badai air mata itu pun kita menghadapinya dengan berbagai cara. Kalau saya dulu saya menghadapi badai ini, saya menghadapi dengan menangis dan kesedihan itu tidak berujung, menangis. Kadang kalau hujan saya menangis di tengah hujan supaya orang tidak tahu kalau saya itu sedang menangis, ya. Saya ada di satu daerah, dan ketika saya berada di dalam badai yang saya tidak sanggup lagi, saya anak-anak di kompleks itu kita mandi laut. Kita pergi mandi laut terus, tapi kita pergi berjalan kaki itu ke pantai itu, kita melewati bandar udara. Nah, sampai di sana terus hujan. Saya bilang, yuk mari kita lomba teriak, gitu. Mari kita lomba teriak ke arah satu dua tiga, begitu, tapi saya tidak histeris dengan menangis. Tapi hujan supaya air mata saya itu tidak dilihat. Tetapi Bapak Ibu kasih seperti apa kita sembunyikan air mata kita? Mungkin kita mengelabui orang-orang yang di sekitar kita. Mereka tidak tahu kita sedang menangis, ya. Kita sedang menghadapi badai, ya. Badai air mata atau badai apa itu, ya. Badai yang datang kita hadapi, tapi kita sembunyikan dengan rapi. Tetapi Tuhan sedang melihat kita. Tuhan sedang mengasihani kita. Kita tidak tahu cara untuk mengatasinya, dan seperti cara yang saya sementara lakukan itu, kadang saya pernah ada di kota Jogja, saya sebentar berjalan di seputaran Tugu, dan di sini juga hujan. Bapak Ibu, saya sebentar berjalan, tetapi berjalan itu kaki saya seperti melayang. Bapak Ibu, saya tidak tahu tujuan saya mau kemana, hidup saya mau kemana, dan itu saya tidak tahu sekali. Saya di situ, saya tidak peduli kalau saya ada di sementara berjalan hujan, saya tidak berpeduli. Bapak Ibu, saya berjalan, saya di hujan dan saya menangis, saya tidak peduli dengan orang yang melihat saya. Oh, itu dia, kenapa dia tidak berpeduli? Saya tidak peduli, tapi yang saya pedulikan adalah saya menangis, Bapak Ibu. Dan puji nama Tuhan, ketika Sabtu pagi itu, lalu saya ingat menangis. Saya ingat menangis. Oh iya ya, hari ini hari Minggu saya jadwal untuk membawakan firman Tuhan, dan saya ingat Tuhan Yesus, ya. Saya ingat Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani. Saya ingat Tuhan Yesus juga menghadapi kematiannya dalam kesedihan, dan saya mulai kasih tema, ya. Saya punya tema begini, kekasih Tuhan, hadapi badai salib
Tuhan. Ibrani 5 ayat 7 ini juga adalah gambaran bahwa doa Yesus itu disertai dengan ratap tangis Bapak Ibu, ya. Ratap tangis yang keras. Jadi kalau kita ada di dalam kehidupan yang menyempit dan membuat kita menangis, ya, itu manusiawi dan itu memang alami. Sebab di sini kita belajar tentang Yesus juga menangis. Yesus juga meratap. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga adalah kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Ya, kekasih Tuhan. Dalam hal ini bahwa bukan Tuhan Yesus berusaha untuk menghindari salib, tetapi Dia percaya, Dia yakin, ya, bahwa Bapaknya akan membebaskannya melalui kebangkitan. Salib yang dia hadapi ini tidak akan digeserkan Bapak Ibu, tetapi Bapa menjawab doanya dengan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Kisah 2 ayat 24 Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kita melihat hal yang keempat. Yang keempat adalah ia telah didengarkan, ya. Ia telah didengarkan. Siapa yang mendengarkan Dia? Bapa, Allah Sang Bapa, ya. Yesus didengarkan bukan untuk jalan penderitaannya itu dilalaikan begitu saja, disingkirkan begitu saja, diangkat begitu saja, tetapi Bapa mendengarkan Dia sambil memberikan kekuatan kepada Dia untuk taat sampai kesudahannya, ya Bapak Ibu. Jadi, ya, ketika kita berdoa, Tuhan tidak langsung turun tangan untuk segera kita ke Tuhan, ya. Tuhan tidak berjanji bahwa Dia akan mengangkat segala-galanya dari kita, tetapi Dia berjanji Dia akan menyertai kita. Dia berjanji Dia akan memberikan kekuatan kepada kita, ya. Doa yang dijawab adalah bukan keadaan diubahkan seketika, kekasih Tuhan, bukan keadaan yang harus diangkat seketika, tetapi Tuhan memberi kemampuan kepada kita. Mungkin sementara kita menghadapi penderitaan, ya. Penderitaan itu tidak berjanji bahwa segera berpindah, ya. Tadi lalu mengatakan walaupun gunung itu tak berpindah, ya. Berkeyakinan bahwa sekalipun gunung persoalan itu yang di depan belum berpindah, tetapi kekuatan daripada Tuhan, ya, yang membungkusi kelemahan kita ini, ya, kelemahan kita yang kita taruh di dalam kekuatan Tuhan yang besar, kekuatannya itu akan disuplai kepada kita sehingga kita sanggup untuk menghadapi gunung yang sedang ada di depan kita, gunung persoalan yang sedang berada di hadapan kita, ya. Segala sesuatu yang kita tanggung, ya, segala sesuatu yang kita tanggung Tuhan izinkan untuk kita alami, ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, ya. Filipi 4 ayat 13 tidak salah, ya. Kekasih Tuhan, ya. Jadi Tuhan Yesus menunjukkan bahwa doa yang sungguh-sungguh adalah respon kesungguhan. Kita harus meresponi hal yang diizinkan oleh Tuhan kepada kita untuk kita alami. Kita merespon itu dengan baik. Oh, ini maksud Tuhan baik, ya. Jangan saya bersungut-sungut, jangan saya begini dan begitu, ya. Jangan saya berontak, tetapi saya melihat kasih Tuhan yang besar. Kalau saya menderita, kalau saya sakit, Tuhan sebentar ada di atas kayu salib dan Dia, ya, turut merasakan penderitaan saya, turut merasakan apa yang saya alami, ya. Jadi ketika kita menghadapi penderitaan, ya, kita taat saja, kita setia saja kepada perintah Tuhan, kepada firman-Nya, ya. Sekalipun ada di dalam penderitaan, kita taat, kita lebih taat, kita taat itu sekalipun sakit, kita taat saja daripada kita nyaman dengan ego kita sendiri, dengan kepribadian kita sendiri. Sebab apa? Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ibrani 5 ayat 7 ini yang merupakan penjelasan pergumulan daripada Tuhan Yesus, di mana sementara Dia menghadapi
Mari sama-sama. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Ya, firman ini juga bunyinya sama dengan Markus 14 ayat 26, Markus 14 ayat 26. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Ya, benar-benar Yesus bernyanyi. Ya, benar-benar Yesus bernyanyi bersama-sama dengan murid-muridnya. Ya, Yesus juga bernyanyi. Bukan saja dia memimpin dia memimpin perjamuan pada malam terakhir, tetapi benar-benar dia bersama-sama dengan murid-muridnya, mereka bernyanyi. Ya, kedua ayat ini Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, ya, 2 kali, ya. Kedua ayat ini benar-benar berbunyi dan bunyinya sama, kekasih Tuhan. Dalam teks asli Yunani Bapak Ibu kekasih, menyanyikan puji-pujian yang berasal dari kata dasar himneo Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Yesus yang memimpin perjamuan, mereka bernyanyi bersama-sama. Ya, jadi termasuk Yesus, bukan murid-muridnya sendiri, tetapi Yesus juga bernyanyi Bapak Ibu kekasih. Jadi bukan sekedar pembacaan doa yang monoton Bapak Ibu pada malam itu, melainkan nada dan nyanyian pujian yang dilantunkan oleh Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya Bapak Ibu kekasih Tuhan. Ya, kekasih Tuhan, konteks budaya yang mereka menyanyikan, ya, bahwa peristiwa ini terjadi tepat perjamuan terakhir, ya. Dan ini merupakan perayaan Paskah di dalam tradisi Yahudi. Abad pertama perayaan Paskah selalu diakhiri dengan nyanyian Hallel, kekasih Tuhan, terdiri dari Mazmur 113, sampai Mazmur 118. Pulang tugas kita untuk membacakan Mazmur ini. Dan Mazmur 113 sampai Mazmur 114 adalah Mazmur yang dinyanyikan. Bagian pertama dinyanyikan di awal perjamuan Bapak Ibu kekasih Tuhan. Dan betapa mengharukan, ya. Sebab apa? Sebentar lagi Yesus akan ditangkap Bapak Ibu. Dia tahu sebentar nanti, ya, sebentar lagi dia akan ditangkap. Tetapi dia bernyanyi Bapak Ibu. Dia bernyanyi Bapak Ibu kekasih. Ya, tadi dia menangis, sekarang dia bernyanyi. Ya, kekasih Tuhan, ya. Dia menyanyi, tetapi, ya, kekasih Tuhan, di dalam kronologinya itu dia menyanyi dulu, ya, karena di malam, ya, di malam perjamuan, ya, kekasih Tuhan, dan kemudian dia ke Taman Getsemani. Jadi dia bernyanyi, kemudian dia menangis. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dia bernyanyi betapa nyanyiannya mengharukan sekali, dan sebentar lagi ia akan ditangkap. Tetapi dia, ya, tidak gentar, tetapi dia bernyanyi. Mazmur 116 ayat 3, Mazmur 116 ayat 3 dikatakan, tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Ini tidak dibacakan, tapi dinyanyikan Bapak Ibu. Mazmur itu dinyanyikan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan Mazmur 118 ayat 22, mari kita lihat Mazmur 118 ayat 22, ya. Apa yang dikatakan? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, haleluya, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan menjadi batu penjuru. Ini juga dinyanyikan, tidak dibacakan begitu saja, tapi dinyanyikan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan juga ayat yang ke-29, Mazmur 118 ayat 29, ya, dinyanyikan begini bunyinya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mari kita baca sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik,
Saat menghadapi badai, Bapak Ibu, ya, menghadapi badai salib dan maut yang akan datang, tetapi Yesus menyanyikan nubuat tentang kematiannya, ya, sekaligus dia menyanyikan kemenangannya sendiri, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Dan hal ini benar-benar terjadi, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Yesus tidak hanya memimpin perjamuan, ya, dia tidak hanya memimpin perjamuan terakhir dan murid-muridnya bernyanyi, tetapi dia juga bernyanyi, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Dia menaikkan, ya, suaranya bernyanyi bersama murid-muridnya di tengah bayang-bayang salib, Bapak Ibu kekasih Tuhan, ya, bahwa berapa jam lagi dia, ya, berapa jam lagi nyanyian yang dia nyanyikan itu, ya, yang merupakan nubuat. Berapa jam ke depan lagi nanti salib akan datang, dia akan menghadapi salib, dia akan naik salib, dan berapa jam kemudian ke depan dia akan dibuang, ya. Batu yang dipakai, batu yang digunakan oleh tukang-tukang bangunan dibuang, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Sebentar lagi Yesus akan dibuang oleh kekasih-kekasihnya. Sebentar lagi Yesus dibuang oleh saudara-saudaranya, keluarganya sendiri, orang Yahudi, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Sebentar lagi dia akan dibuang, tetapi dia menyanyikan nyanyian kasih setia Tuhan. Dia menyanyikan bersyukurlah kepada Tuhan, ya, sebab dia baik. Dia menyanyikan nyanyian kepada Allah Sang Bapa, bahwa sejak selama-lamanya kasih setianya. Dia akan dibuang, tetapi dia bernyanyi, Bapak Ibu kekasih Tuhan, ya, bahwa Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia bernyanyi dengan kasih setia bahwa Allahnya baik, Bapaknya sangat baik, sungguh baik, teramat baik, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tetapi dia juga akan dibangkit. Sekalipun dia dibuang, tetapi dia menyanyikan, ya, menyanyikan kemenangannya. Sekalipun dia dibuang, tetapi dia akan bangkit. Dia dibangkitkan menjadi batu penjuru, ya. Dianggap tidak berguna, tetapi ketika dia bangkit, dia menjadi batu penjuru, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Mazmur 118 ayat 22 tadi. Sebelum melangkah ke taman Getsemani, Bapak Ibu, Tuhan Yesus meneteskan peludan ketika ada di taman Getsemani, ya. Sebelum dia pergi ke taman Getsemani, dia menangis merata. Dan ketika dia sudah ada di taman Getsemani, ya, dia mengeluarkan peluh bercampur dengan darah, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tetapi dia memuji Bapa yang baik di dalam Mazmur 118 ayat 9 tadi. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Yesus menutup malam itu dengan mendeklarasikan kasih Bapa yang besar. Sungguh besar kasih Allah pada dunia ini, ya, sehingga ia merelakan anaknya yang tunggal datang untuk menyelamatkan bagi siapa yang percaya kepadanya. Bapaknya setia. Dia menyanyikan bahwa Bapaknya sungguh baik, Bapaknya sungguh setia. Kasih Tuhan Yesus tahu salib dan maut sudah di depan mata, tetapi nyanyian kasih sayang kepada Allah Sang Bapa tetap ada. Bagaimana dengan kita ketika penderitaan ada di depan kita atau sedang kita alami? Pujian tentang kasih Bapa kah? Atau comelan kah? Sungutan kah? Makian kah? Dia tidak menuduh, oh, Bapakku sangat tega sekali, masa saya sebagai anak tunggal saya diperlakukan seperti ini. Tidak, dia tidak mengeluh, dia tidak merasakan Bapaknya sungguh tega, tetapi dia menyanyikan bahwa kasih setia Bapaknya sangat baik. Yesus menyanyikan kebaikan Bapa yang setia, Bapak Ibu, dan Yesus menunjukkan teladan yang termanis, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Dia menunjukkan teladan yang terbaik, ya. Walau batu itu telah dibuang, tetapi batu itu dimuliakan, dikembalikan melalui kebangkitannya, bahwa batu itu menjadi batu penjuru dan menjadi, ya, batu yang dimuliakan, Bapak Ibu kekasih Tuhan, ya. Untuk itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, jangan pernah kita meremehkan siapapun dia. Jangan pernah kita meremehkan orang
bertentangan saja. Tapi yang paling sakit sekali itu yang urutan 1 dan urutan 2 ini. Terlalu sakit sekali. Tapi saya memilih, saya taat kepada Tuhan, saya harus mengampuni. Ketika saya mengampuni, maka ya kasih Tuhan, berkat Tuhan, berkat perdamaian, segala sesuatu berjalan itu terbuka saja begitu Bapak Ibu. Ketika kita tidak mengampuni, maka dendam, sakit hati itu akan menghalangi berkat kita. Tidak ada jawaban Bapak Ibu kekasih. Tetapi ketika saya memilih yang paling sulit sekali saya lakukan, di situ maka saya melihat kemuliaan Tuhan turun. Bapak Ibu kekasih Tuhan. Untuk itu mari kita jangan pernah meremehkan seseorang, siapapun dia. Ya, mungkin di dalam pelayanan kita saling meremehkan Bapak Ibu. Kita juga mungkin meremehkan ibu gembala, bapak gembala, ya Bapak Ibu, mungkin kita meremehkan mereka, ya. Kita meremehkan hamba-hamba Tuhan, kita meremehkan mereka. Kita lebih memilih, kita lebih sanjung-sanjung, ya pengkhotbah yang ada di YouTube Bapak Ibu, pengkhotbah di YouTube kita kali ini, tapi mereka tidak kenal kita, mereka tidak mendoakan kita. Tetapi gembala, hamba-hamba Tuhan yang kita kenal ini Bapak Ibu kekasih Tuhan, mereka siang malam ada buat kita. Mereka siang malam, mereka sebagai penjaga jemaat, penjaga jiwa, penjaga domba. Untuk itu mari, seperti apapun kekurangan daripada para pelayan, mari kita doakan mereka. Jangan kita kutuk mereka, jangan kita sepelekan mereka. Ketika kita sepelekan hamba-hamba Tuhan, ya hamba-hamba Tuhan lokal, kita sepelekan, anggap remeh mereka. Maka ketika mereka menyampaikan firman Tuhan, saya pernah menyatakan begini bahwa ya kita hamba-hamba Tuhan, kalau kita mau khotbah, ya kita berpuasa. Sebelum itu kita siap, kita berpuasa, kita siap mendoakan ayat-ayat mana yang Tuhan mau bicarakan. Kita sudah siap, ya kita sudah siap jauh-jauh hari, ya untuk ya kita sampaikan itu. Tetapi ketika kita menyampaikan itu terasa apa? Jemaat Tuhan melihat itu bahwa ya itu biasa-biasa saja. Bagi kita itu sangat luar biasa karena kita dengan perjuangan, ya memohon kerendahan hati, berpuasa, menahan haus dan lapar, ya untuk mematikan daging ini, ya. Tetapi ketika kita sampaikan, dikatakan bahwa hujan sepanas, hujan setahun dihapuskan oleh panas setahun dihapuskan oleh hujan sehat. Artinya begini bahwa dengan persiapan kami yang sudah maksimal itu, tetapi dianggap remeh, dianggap enteng, dipandang enteng Bapak Ibu. Firman Tuhan kita jangan melihat siapapun pengkhotbahnya, tetapi kita melihat firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah Allah. Maka mari Bapak Ibu kekasih Tuhan, ya. Yesus menangis menghadapi badai maut, badai salib. Kami hamba Tuhan juga kami menangis ketika kami tidak dihargai, ketika kami tidak didengar. Bapak Ibu, seperti dengan Yeremia, dia berkhotbah 40 tahun, satu pun jemaat tidak ada yang bertobat. Tetapi apakah Tuhan yang bersalahkan dia? Tidak. Tuhan mengangkat dia, Tuhan muliakan dia, Tuhan melihat kesetiaannya, dan Tuhan yang menulis dia kesaksiannya di dalam Alkitab. Untuk itu mari Bapak Ibu kekasih Tuhan, jangan kita pandang enteng hamba Tuhan, jangan juga kita pandang enteng suami, jangan juga kita pandang enteng istri, jangan juga kita pandang enteng anak-anak, jangan juga kita pandang enteng orang yang ada di luar sana. Mungkin kita lebih hebat, lebih kuat, ekonomi kita lebih kuat, maka jangan pernah kita pandang enteng. Kita melihat teladan Yesus, ya dibuang, Yesus dibuang, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan, dia dimuliakan, dia datang dan dia dibangkitkan untuk menjadi batu penjuru. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu, di hari ini apapun pergumulanmu, mungkin engkau sedang menangis, ingatlah Yesus juga menangis. Apabila engkau meratap, ingatlah Yesus sedang meratap, ya. Bernyanyi, jangan mengeluarkan kata-kata kutukan, jangan mengeluarkan kata-kata yang meremehkan diri sendiri, meremehkan orang lain, ya. Bernyanyi bagi Tuhan, menyanyi supaya kuat Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan.
menghormati istri, sayang suami, anak-anak kita peluk mereka, Bapak Ibu kekasih Tuhan, ya. Bahwa di dalam 1 Korintus, ya, 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Coba kita baca ini. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Mari kita mari. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang beriman, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Bapak Ibu sampai 29, ya. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kita semua berharga di mata Allah. Untuk itu mari kita saling memeluk erat, kita saling bersatu, jangan hanya rada saja berpelukan, berjabat tangan, pulang gereja terus tetap yang kebencian itu ada di dalam hati. Tetapi mari tiadakan semuanya itu. Mari mulai kita hidup baru, Bapak Ibu kekasih Tuhan, ya. Saat air mata berderai, Bapak Ibu kekasih Tuhan, ya. Saat air matamu berderai, Yesus juga menangis, ya. Sebab apa saat engkau menangis sedang air matamu sedang mengalir, ya, Tuhan sanggup, ya, mengerti bahasa tetesan air mata. Tuhan tahu bahwa engkau sedang dikelilingi oleh badai. Tuhan tahu engkau sedang dililit oleh badai. Mungkin badai penderitaannya, badai kesakitannya, badai keuangannya, badai silih berganti. Tetapi saya selalu mengatakan, Tuhan berikan kepada kita saya burung raja wali, dan kita bersama-sama terbang, ya, terbang bersama-sama dengan Tuhan, dan kita berdiri di atas badai, kita berdiri di atas angin pencobaan, kita berdiri di atas badai-badai kesulitan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ya, Tuhan tahu kesukaranmu, Tuhan tahu badai salibmu, bernyanyilah, ya. Tuhan tahu badai-badai yang sedang melilitmu, tapi bernyanyilah di tengah kesukaran. Sebabnya dosaku, lanjut, terbitlah pengharapan. Tolongan Tuhan, tolongan Tuhanku. Puji nama Tuhan. Tangisan boleh tinggal. Mazmur 30 ayat 5. Mazmur 30 ayat 5. Tangisan boleh tinggal semalam suntuk, tetapi sorak-sorai datang pada pagi hari. Yesus menangis di malam, ya, dia di malam Jumat. Yesus menangis di malam yang kelam. Tetapi ketika pagi terbit, pagi datang, terbitlah pengharapan. Fajar harapan. Tuhan mengizinkan kita menangis, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tetapi Tuhan juga yang akan membuat kita tersenyum. Ketika suasana hati kita sedang hancur, ujung-ujungnya adalah menangis. Tetapi ingat, Yesus juga menangis saat hadapi badai yang melilit dia, maut yang melilit dia. Yesus hadapi badai salib dengan nyanyian. Ini adalah teladan yang sangat sempurna, Bapak Ibu kekasih Tuhan, ya. Saya jemput pemain musik, worship leader, dan singers maju ke depan untuk kita mengambilkan firman Tuhan. Bapak Ibu, apapun badai-badai kehidupan yang melilit hidupmu, dirimu, engkau, anak-anakmu, suami, anak-anak, sampai kepada keluarga, Tuhan tahu tali-tali yang sedang melilit. Maka bernyanyilah, maka tali-tali itu akan dilepaskan oleh Allah. Tali-tali itu akan diputuskan oleh Bapa. Sekalipun engkau menangis semalam suntuk, tetapi besok pagi ada fajar baru, fajar
kita angkat wajah kepada Tuhan, angkat hati kepada Tuhan dengan nyanyian sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya.